Oke, halo, selamat malam dan selamat, bergabung teman-teman Starter Course. Perkenalkan, aku Rifa selaku moderator yang akan memandu dan menemani teman-teman sampai nanti, event selesai gitu ya hari ini. Nah, selamat datang nih ke Graduation Day Starter Course batch pertama ya teman-teman. Jadi ini agak spesial dan agak eksklusif gitu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kemarin nanya-nanya nih di WhatsApp Helpdesk gitu ya, di starter course WhatsApp Helpdesk, "Kak, aku belum isi absensi, Kak, aku belum kasih feedback." Nah, ini boleh banget nih langsung aja, gabung ke form kami gitu ya, udah ada linknya di bit.ly/starter strip feedback. Teman-teman bisa langsung scan aja barcode yang di depan ini gitu ya, jadi nggak terlalu ribet. Atau teman-teman bisa langsung aja nih ke course description yang kemarin sudah teman-teman baca gitu ya di LMS. Kalau teman-teman belum cek itu paling bawah ada link untuk ke feedbacknya langsung gitu ya, ke feedback formnya langsung. Jadi teman-teman nggak perlu bingung gitu ya kalau telat gitu masuk live kelasnya terus nggak dapat linknya, itu boleh langsung ke sana aja. Nah, kemarin teman-teman udah giat belajar nih selama 4 hari sama Pacman gitu ya, bareng-bareng sama pengajar yang berpengalaman. Tentunya Pacman mau kasih apresiasi gitu ya, kecil-kecilan aja gitu ya teman-teman sebagai sertifikat partisipasi teman-teman semua. Nah, ini bakal dikirim via email ke teman-teman semua gitu ya. Jadi nanti dicek setelah graduation ini, silakan dicek. Paling lambat teman-teman bakal terima di hari Senin gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan nama gitu ya, Kak aku salah nih namanya kayaknya boleh tolong diganti nggak? Atau mungkin belum terima di hari Selasa, itu boleh banget langsung aja ke helpdesk starter course ya teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang sesuai teman-teman daftarkan gitu. Nah, sudah dapat sertifikat nih, tentunya teman-teman pengen pamer sedikit lah ya. Mungkin lebih dari pamer, mau sharing gitu ya, insight-nya teman-teman setelah belajar gitu, atau ya udah mau kirim langsung gitu portofolio yang teman-teman dapatin gitu ya selama kelas belajar bareng sama Kak David dan juga ada Kak Alvin gitu ya. Teman-teman boleh langsung nih ke sosmednya Pacman, nanti kita tag aja kita di sana, ada di Instagram, ada di Twitter, atau juga ada di LinkedIn ya teman-teman. Jadi nanti bakal dibantu sama adminnya Pacman gitu ya untuk di repost. Jadi mungkin teman-teman juga dapat apa namanya dapat teman-teman baru gitu ya. Kalau misalkan di repost juga sama teman-teman Pacman gitu. Nah, kalau teman-teman nih udah dengar banyak lah ya soal Pacman dari day one gitu ya, dari hari Senin sampai hari ini gitu ya. Oh, Pacman kayak gini, Pacman kayak gitu gitu. Oh, cara belajar di Pacman kayak gini. Nah, aku dan teman-teman Pacman yang lain gitu ya, pengen denger dong kira-kira dari teman-teman sendiri, apakah ada feedback atau misalkan benefit apa sih yang paling berharga gitu ya yang teman-teman dapat walaupun cuma singkat gitu ya. Mungkin teman-teman punya perspektif baru soal data dan engineering atau mungkin ini jadi batu loncatan teman-teman untuk eksplorasi, itu boleh banget di-share. Boleh raise hand atau nanti tulis aja di kolom chat, nanti mungkin feedbacknya berguna banget untuk Pacman gitu ya teman-teman. Nah, eee, setelah itu gitu ya, kita udah selesai nih di batch 1. Mungkin teman-teman ada yang, "Kak, aku belum puas deh belajarnya, masih ada yang mau aku eksplorasi." Nah, kita ada batch 2 nih teman-teman, jadi masih ada waktu gitu ya untuk daftar. Kita ada kelas di tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember, sama 5 hari juga dalam 1 minggu. Kita ada 4 pilihan nih, lebih banyak daripada yang batch 1. Kita ada kelas sales forecasting, ada marketing analytics dashboard, ada public data scraping, ada A/B testing gitu ya. Jadi ini lebih banyak lagi pilihan teman-teman untuk dieksplor tentunya dengan pengajar yang sama-sama berpengalaman kayak Kak Alvin sama Kak David kemarin gitu ya. Jadi teman-teman langsung aja nih cus ke website Pacman gitu ya. Tenang aja kita masih buka registrasinya itu dari sampai tanggal 1 Desember ya teman-teman. Jadi masih lama banget. Jadi teman-teman bisa langsung ke website Pacman, di atas tuh ada tulisan starter course, bisa diklik, terus teman-teman bisa langsung daftar kelas-kelas yang kira-kira teman-teman pengen tahu lebih jauh gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku dulu gitu ya. Jadi teman-teman, aku sekali lagi aku pengen dengar
kata-kata dari teman-teman gitu ya, kira-kira feedback apa, mungkin ada yang kurang dari Pacman itu boleh banget dikasih tahu, terus juga mungkin benefit dari teman-teman apa gitu ya. Nah, selagi aku dengar kata-kata omongan-omongan dari teman-teman, feedback-feedback dari teman-teman gitu ya, keep it coming aja. Ini ada words from CEO-nya Pacman, tidak lain atau dan tidak bukan adalah Kak Badarudin Motik atau biasanya kita panggil Kak Badar. Oke, silakan Kak Badar, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Rista atas pengenalannya ya. Kalau semuanya lagi halo Packpeers, perkenalkan aku Badar di sini selaku CEO dari Pacman. Tentunya di sini aku ingin mengapresiasi sih kawan-kawan semua di sini yang udah mau belajar ya, menantang dirinya selangkah lebih maju lagi lah untuk menjadi seorang business and data professionals. Mungkin nggak kerasa nih, udah kurang lebih 1 minggu ya, atau 4 hari lah ya, atau lebih tepatnya intensif bersama Specman. Ada kawan-kawan di sini yang belajar bersama Kak David, ada juga yang belajar sama Kak Alvin mengenai supply chain ya di industri manufaktur, di mana kawan-kawan belajar mulai dari konsep dasar hingga pembuatan dashboard analitik menggunakan Tableau, yang harapannya ini aplikatif dan bisa dipakai oleh teman-teman langsung diterapkan di dunia kerja. Terus ada juga kawan-kawan yang mempelajari anomaly and fraud detection, di mana mungkin kawan-kawan belajar ilmu praktis nih, gimana sih membangun sistem deteksi anomali untuk mendeteksi kemungkinan fraud di kartu kredit dari konsep deteksi anomali, pre-processing data, eksplorasi data, gitu, data imbalance hingga pembuatan dan evaluasi model machine learning. Ya, yang aku harapkan hopefully selama 1 minggu ini kawan-kawan bisa mengenal lebih lanjut lagi ini untuk yang udah bekerja di industri maupun yang mau meningkatkan ilmunya atau bahkan yang punya aspirasi karir nih, mau jadi data scientist, data analyst, data engineer, AI ML engineer, atau bahkan BI engineer. Again, there's no better time to start learning than now, karena yang namanya data roles is still high demand ya di industri sekarang ini. Apalagi dengan adanya AI boom dan tech boom, jadi pilihan yang sangat tepat untuk bisa mengaplikasikan atau bisa memulai berkarir di sini. Dan juga selalu yang aku bilang juga ke kawan-kawan ya, pembelajaran itu maraton, bukan sprint. Jadi belajarnya pelan-pelan lah gitu. Kita pun di Pacman selalu mengupdate knowledge kita gitu dengan banyak baca buku, research paper, diskusi dengan banyak ahli di bidangnya. Karena yang namanya industri data ini masih sangat berkembang lah, is ever growing, dari sistem bekerja, inovasi bisnis, harus terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan ini sekali lagi ya first step lah toward mastery in data and business. Jadi harapannya dari starter course ini bisa memacu semangat kawan-kawan nih untuk bisa belajar lebih mendalam lagi terkait ilmu-ilmu data atau bisnis lainnya. Dan kalau misalnya kawan-kawan juga emang decide ini kayak karir path yang tepat buat saya gitu. Kalau udah selesai dari sini dan memang tertarik untuk terjun lebih lanjut lagi, seperti yang disampaikan oleh Kak Rifa tadi ya gitu, masih banyak starter course lainnya di tanggal 2 sampai 6 Desember. Ada 4 topik yang diisi juga oleh pengajar yang tidak kalah keren ya, sama kayak Kak David Kalafin kemarin. Kayak ada sales forecasting, itu ada Mas Ahmad Yusuf, dia produk analis di fintech company, membuat marketing analytic dashboard, itu ada Mas Leonardus, dia adalah data analis di tech industry, ada public data scaping, ada Mas Goldie nih, sebagai senior data engineer di financial service company, dan untuk A/B testing ada Mas Nabil, selaku business analyst dari multinational FMCG company. Jadi kalau mau, atau kalau misalnya kawan-kawan mau langsung mendalam, juga bisa ikut program kita yang nanti diajarkan dari nol, jadi nggak perlu takut kalau belum punya pengalaman. Dan juga ilmu yang selalu ingin kita ajarkan itu bukan sekadar ilmu tutorial atau menjadi kayak tools atau query monkey, kita bilangnya ya, yang asal menggunakan query saja copy paste gitu, tidak. Tapi ilmunya mendalam, bahkan setara kita bilang S1, S2 luar negeri. Karena belajar dari ilmu fundamental yang kuat, jadi nggak kaget ketika dihadapi berbagai macam masalah di dunia kerja nantinya. Dan tentunya harganya sangat terjangkau untuk ilmu yang kalian pelajari selama 1 tahun ke depan. Karena harapan kita bisa memberikan pembekalan ilmu fundamental yang kuat agar nantinya kawan-kawan bisa confident nih untuk mengaplikasikannya, baik mau jadi statistician, data scientist, data analyst, data engineer, atau bahkan role-role data lainnya. Kalau tertarik, nanti dengerin aja nih penjelasan dari tim kami. Nanti ada Mas Habib akan menyampaikannya. Tanpa panjang kata lagi, karena aku udah take too much time ya, I welcome you dari business professionals. Congratulations and graduating on the starter course program, and hope to see you soon on our next program. Thank you, thank you. Aku kembalikan lagi nih ke Kak Rifa.
Oke, thank you so much Kak Badar. Jadi bener banget ya teman-teman, semoga Starter Course ini bisa jadi batu loncatan teman-teman gitu ya, yang mungkin baru explore ke data ataupun engineering field gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan nih aku juga pegang WhatsApp helpdesk-nya Pacman Starter Course gitu ya. Jadi aku bisa tahu nih, ada teman-teman yang nanya, "Kak, ini program apa ya? Kok ini beda sama Starter Course? Ini kok dapat akses ke sekian banyak course? Kok ini ada banyak fasilitas yang lain yang beda sama Starter Course?" Nah, karena aku juga jawabnya kurang memuaskan kayaknya ya gitu. Karena aku bidangnya di Starter Course gitu ya. Jadi aku menghadirkan nih ada learning konsultnya Pacman gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya sama beliau gitu ya. Dan juga kemarin juga sempat ada yang nanya nih, Kak, aku kalau beli program yang lain dapat diskon gak nih? Karena kemarin aku udah daftar starter course gitu. Masa nggak dapat diskon gitu ya? Tentunya pasti dapat diskon ya teman-teman. Jadi nanti dipahami aja gitu ya penjelasan-penjelasan dari Kak Habibi nanti namanya. Kak Habibi nanti bakal menjelaskan program-program yang mungkin lebih cocok sama teman-teman gitu ya. Mungkin di satu course udah cukup nih eksplornya, nanti mau belajar yang lebih berkomitmen lagi bersama Pacman, itu boleh langsung dengerin aja nanti penjelasannya Kak Habibi gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke info sessionnya Pacman AI oleh Kak Habibi. Silahkan Kak Habibi, layar dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you. Cek, suaraku masuk ya? Ya, masuk. Oke, masuk ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam hari ini, Rifa, Mas Badar, dan rekan-rekan semuanya. Kemudian untuk di sesi berikut ini kita mungkin akan lebih banyak coba jelasin dan explore lebih lanjut apa saja sih program, kemudian layanan yang terdapat di Pacman ini gitu, terutama apa saja yang teman-teman bisa akses nantinya gitu. Mungkin biar lebih enak, aku share screen sendiri kali Eva ya. Nanti Iya, boleh. Oke, thank you. Bentar ya, aku coba share screen dulu. Oke. Nah, jadi nanti lebih enak kejelasinnya. Oke, kita kecilkan layarnya sebentar. Oke, baik. Nah, di sini kita menawarkan pertama pembelajaran mendalam, kemudian end-to-end. Tadi mungkin sempat di-mention juga sama Mas Badar ya. Kalau di kita bukan monkey query gitu, atau pembelajaran yang hanya di surface level saja, tapi kita berusaha belajar betul-betul sampai mengulik mendalam, kemudian belajarnya dari ujung ke ujung. Jadi tidak hanya bisa improve library saja, tapi paham secara fundamental, sampai nanti solusi yang ditawarkan terhadap problem-problems yang dihadapi oleh pelaku di industri gitu. Nah, secara umum di Pacman ini kita sebenarnya ada 2 unit ya. Pertama Pacman Academy, dan yang kedua itu ada Valiance gitu. Pacman Academy sendiri kita lebih fokus pada ekosistem pendidikan data, kemudian engineering, dan sebelumnya sempat juga mengadakan pendidikan technicals di bidang bisnis. Kemudian apa yang ditawarkan adalah kurikulum pembelajaran yang berkualitas, kemudian harganya terjangkau gitu. Sehingga kita berharap bisa memperbaiki atau menjembatani skills gap yang dibutuhkan oleh industri dengan ketersediaan atau kondisi pasar di Indonesia saat ini gitu, terutama untuk pasar tenaga kerja ya. Dan yang kedua, sebenarnya di sini kita juga ada Valiance. Valiance ini kalau teman-teman yang mungkin sini juga sudah bekerja di corporate gitu, kita ada Valiance. Valiance ini kita memberikan layanan konsultasi secara menyeluruh untuk pembuatan machine learning model gitu. Jadi tidak hanya sekedar nanti terbatas di tingkat model saja, tapi betul-betul bisa delivered dan bisa dipakai di industri atau perusahaannya teman-teman gitu. Tapi ini hanya bisa diakses melalui perusahaan gitu, karena layanannya berbeda dengan Pacman Academy ini. Nah, ini ada beberapa portofolio yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan oleh kita di Valiance gitu. Di antaranya seperti ada credit scoring, ada anomaly detection, terus ada logistic optimization, ada tourist forecasting untuk salah satu kementerian gitu, dan lain-lain. Ini adalah proyek-proyek yang cukup besar karena melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional dan beberapa kementerian di sini gitu. Jadi ini adalah beberapa portofolio yang cukup bergengsi di kita. Dan yang berikutnya ini ada Pacman. Pacman ini
sudah ada sejak 2017 sebetulnya, tapi kita cukup berkembang pesat di dalam 5 tahun terakhir gitu. Saat ini udah lebih dari 3.500 yang jadi user, kemudian ada 20.000 lebih dari yang join free event kita. Kita juga pernah memberikan scholarship untuk orang-orang yang tergolong tidak mampu gitu. Kemudian kita juga memberikan sekitar 250 lebih hiring partners kepada siswa gitu. Saat ini sejauh ini ya, so far review atau feedback dari siswa-siswa kita cukup baik dan cukup diterima gitu. Itu dibuktikan dengan rating kita di Google cukup tinggi gitu. Ya walaupun tidak semuanya pasti puas, tapi secara umum atau mayoritasnya cukup puas dengan program-program yang ada di Pacman gitu. Kemudian 70% siswa-siswanya di kita itu juga diikuti oleh top 3 universitas terbaik di Indonesia gitu. Jadi cukup dipercaya oleh banyak kalangan. Kemudian ini ada beberapa contoh perusahaan-perusahaan apa saja yang pernah engage kemudian yang rekrut talent-talent yang ada di Pacman atau yang sudah belajar di Pacman gitu. Seperti Indonesia Power, ada SKK Migas, Bank BRI, kemudian ada PNM, Indosat, dan lain-lainnya gitu. Ini ada banyak lainnya, tentunya tidak dimasukkan semua di sini, tapi ini sebagai beberapa contohnya saja. Nah, mungkin teman-teman 2 hari terakhir udah belajar anomaly detection atau fraud analytics gitu ya. Kemudian sudah belajar juga sebagian mungkin yang supply chain analytics. Saya lihat kemarin juga ada yang ambil dua-duanya gitu ya. Nah, gimana kalau mau lanjut lebih belajar lebih mendalam gitu. Kemudian ada kemarin yang mungkin ngasih feedback ke kita perlu lebih banyak case di industri gitu, kemudian bank soal gitu. Nah sebenarnya kita ada program lanjutan gitu dari program setelah starter ini, yaitu diantaranya itu skills 100, kemudian ada SOP basic, ada bright future program gitu. Nah lanjutan dari anomaly detection kemudian supply chain analytic ini, beberapa rekomendasinya diantaranya ada introduction to causality, ada advanced causality modeling, kemudian nanti ada Bayesian, time series, sampai nanti bisa bikin forecasting gitu. Nah, ini mungkin kita masuk ke beberapa program yang teman-teman bisa ambil dari program rekomendasi ini gitu. Nah, ini jadi tidak harus misalkan teman-teman cukup sibuk gitu ya. Kemarin ada yang sempat hanya bisa ikut beberapa hari, kemudian nanti mau lihat lagi recordingnya gitu. Nah, teman-teman masih bisa akses recordingnya sampai 1 bulan ke depan gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti ambil program Skills 100 ini atau kita sebelumnya SOP Basic All Course Bundling, nah itu teman-teman bisa akses ke 100 lebih online course yang sudah berjalan di kelas-kelas Pacman sebelumnya gitu. Di sana ada pre-kelas material, ada video recorded, kemudian ada recording dari live session yang sudah berlangsung sebelumnya. Kemudian teman-teman nanti ada akses selama 1 tahun ke depan gitu. Jadi nanti tidak hanya bisa mengakses materi yang ada di starter ini aja, yang which is itu cuma sehari gitu ya. Kalau program kita sebelumnya minimal itu 2 bulan gitu. Jadi 2 bulan kali 100 online course ini gitu. Jadi durasinya cukup panjang, teman-teman nanti bisa ngambil materi atau topik yang menarik atau teman-teman butuhkan di 100 course tersebut gitu. Harganya cuma 365.000, tapi ini belum termasuk pajak gitu ya. Khusus peserta starter itu harusnya ada diskon 100.000 sesuai dengan pembayaran teman-teman sebelumnya gitu. Ada banyak course yang teman-teman bisa pilih, baik itu di bidang machine learning, ada data science, ada data analytic, kemudian ada data engineering, hingga program-program bisnis yang pernah dilakukan atau dijalankan oleh Pacman gitu. Nah ini mungkin beberapa contohnya ya online course atau proses belajar yang ada di Skills 100 ini. Nanti ada pre-class materialnya, kemudian ada materi bacaan termasuk referensi, terus ada nanti fitur live coding. Jadi di sana di platformnya itu teman-teman ada exercise atau soal yang bisa nanti dicoba-coba gitu, sehingga teman-teman tidak hanya bisa atau paham secara konseptualnya saja, tapi betul-betul bisa dan paham secara teknikal gitu. Nah, ini sudah termasuk di dalam fasilitasnya, termasuk nanti ada tes library, bank soal, sertifikat keikutsertaan gitu. Jadi kalau teman-teman yang kemarin mungkin minta bank soal lebih banyak, nah di Skills 100 ini ada gitu.
Kurang lebih untuk proses atau metode belajarnya nanti seperti ini. Pertama, teman-teman lihat dulu pre-kelas materialnya. Pre-kelas material ini nanti berupa pre-recorded video, kemudian ada bahan bacaan. Jadi ini adalah materi konseptual gitu. Kemudian setelah itu baru simak recording dari live session yang sudah berlangsung di kelas-kelas Pacman sebelumnya. Nanti kurang lebih 3 jam per sesi atau per topiknya gitu. Totalnya ada sekitar 16 sesi gitu. Kemudian setelah nanti disimak live sessionnya, nanti akan ada semacam hands-on di sini, di bagian recorded live sessionnya ini. Nah, kemudian baru teman-teman bisa kerjakan bank soal yang sudah Pacman sediakan. Nah, ini untuk menguji apakah benar-benar teman-teman sudah paham. Kalau belum, berarti simak lagi antara pre-kelas material atau materi live sessionnya. Gitu. Hopefully ini bisa dapat gambaran kalau teman-teman nanti ambil Skills 100. Gitu. Nah, apa saja sih yang ditawarkan dari Skills 100 ini? Pertama, 1 year skill advancement. Jadi harapannya teman-teman punya portfolio skills yang jauh lebih banyak gitu, sehingga teman-teman punya kesempatan untuk menjadi top 1% employee di perusahaannya teman-teman gitu. Karena sebagaimana yang kita tahu ya, teknologi semakin berkembang, karyawan yang biasanya tidak kompetitif atau tidak mengupgrade skills-nya, biasanya cenderung di layoff atau di cut oleh perusahaan gitu. Kemudian nanti teman-teman masih bisa tanya via helpdesk kalau nanti misalkan ada pertanyaan seputar kelas gitu. Harganya juga paling terjangkau ya, sesuai apa yang disampaikan Mas Badar gitu. Harganya paling terjangkau termasuk dibandingkan course-course online yang sudah tersedia gitu. Kalau course online tersedia mungkin 365 itu hanya per course, tapi ini buat 100 course lebih gitu. Nah, untuk skills upgrader sendiri ada kesempatan yang kedua juga kalau misalkan teman-teman merasa kurang cocok dengan model belajar recorded atau dari rekaman kelas sebelumnya gitu. Kita sebenarnya nanti akan launching juga SOP basic, jadi ini ada live session ya, tapi teman-teman hanya dibatasi dengan memilih learning path gitu, misal data analytic, data science, AI ML engineering, dan lain-lainnya. Nah ini kurang lebih konsep belajarnya juga sama dengan Skills 100 gitu. Yang membedakan di sini tidak recorded, tapi bentuknya live session. Kemudian di sini teman-teman bisa submit tugas, kemudian ada ujiannya. Sehingga kalau teman-teman mengerjakan soal, ada validasi tambahan dari tim Pacman gitu. Apakah masih salah, kemudian apa saja yang perlu dibenahi gitu. Itu nanti bisa dilihat dari submit tugas kemudian atau ujian ini gitu. Tapi kalau di Skills 100 itu belum dapat karena bentuknya fully on your self-pace gitu, on your pace. Jadi tidak harus ada tugas atau ujian dari tim Pacman gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya Bright Future Program. Ini adalah program jaminan kerja. Jadi kalau teman-teman membutuhkan langkah atau program untuk switch karir gitu. Misal udah 2-3 tahun terakhir gajinya stuck atau tidak ada peningkatan, atau mungkin rentan kena layoff karena mungkin pekerjaannya cukup repetitif gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa pertimbangkan Bright Future Program. Kalau Bright Future Program ini ada jaminan kerja, dalam waktu 1 tahun teman-teman disiapkan untuk pindah karir ke bidang data gitu. Growth salary-nya bisa sampai 400% kalau teman-teman saat ini masih digaji di bawah UMR Jakarta. Saya teman-teman mungkin dari daerah gitu yang salary-nya mungkin masih sekitaran 2 atau 3 gitu ya. Itu peningkatan salary-nya cukup eksponensial karena minimum salary di bidang data cukup tinggi gitu. Kemudian rate untuk acceptance-nya tentu jauh lebih tinggi di BFP karena nanti ada dedicated team yang akan membantu teman-teman tidak hanya punya skills data tapi juga punya skills karir secara mendalam gitu. Ada validasi secara berkala dari waktu ke waktu sehingga teman-teman benar-benar siap untuk terjun ke industri data gitu. Biayanya juga cukup ringan gitu ya karena ada income sharing agreement. Jadi kalau teman-teman yang keberatan misal dari sisi budget gitu, ada kendala dari sisi budget tapi pengen mengubah dalam tanda kutip bisa pengen mengubah hidup gitu ya. Pengen pindah karir ke bidang yang lebih baik gitu. Bisa pakai atau pertimbangkan income sharing ini gitu. Nanti setelahnya cukup bayar commitment fee, setelahnya baru ada income sharing, jadi bisa dibayar setelah kerja gitu. Semakin besar yang teman-teman dapatkan, teman-teman di Pacman nanti juga bisa dapat lebih besar gitu. Jadi skemanya cukup fair. Kemudian nanti di sini ada fasilitas mentoringnya yang mungkin tidak ada di SOP Basic, baik itu mentoring data ataupun mentoring skills karirnya gitu. Jadi lebih lengkap di
Bright Future Program ini gitu. Nah, ini beberapa fasilitas yang mungkin tidak ada di program Pacman yang murah gitu ya. Pacman yang paling affordable. Kalau di Bright Future Program itu dia ada learning facilities untuk dari sisi skills-nya, untuk mempertajam skills, ada yang dari sisi karirnya gitu. Kalau dari karir itu dalam 1 tahun teman-teman tidak hanya diberikan mentoring skills data, tapi juga punya mentoring skills karir. Itu nanti ada program khusus untuk professional development, kemudian ada semacam CV dan LinkedIn review secara berkala, sehingga teman-teman bisa bangun personal branding, kemudian apa saja yang perlu teman-teman siapkan untuk terjun ke industri data. Terus ketika nanti melamar kerja itu ada persiapan, baik itu dari sisi simulasi persiapan technical test, kemudian ataupun review. Jadi teman-teman udah pun benar-benar siap, punya gambaran, ngerjain soalnya apa aja yang biasa keluar, kemudian apa saja yang biasanya ditanyakan oleh HR gitu. Terus nanti ada program penyaluran kerja, jadi teman-teman tidak hanya mencari pekerjaan sendiri, tapi nanti dibantu sama tim Pacman, termasuk nanti dari sisi skills atau portofolio teman-teman, nah itu nanti dibantu secara one-on-one, kemudian ada 1 year learning mentoring untuk skills datanya gitu. Jadi lebih lengkap di Bright Future ini gitu. Tapi kalau mau upgrade skill saja, better tadi yang SOP basic yang dengan live class ataupun yang skill standard tanpa live class gitu. Nah, untuk typical week-nya, untuk Bright Future Program ada perbedaan. Kalau tadi mungkin langsung ke sini ya, langsung loncat setelah live session langsung ke submit tugas gitu kalau di SOP basic. Tapi kalau di Bright Future Program itu ada tambahan data mentoring. Jadi teman-teman setelah punya konsepnya, punya diajarin teknikalnya kayak gimana gitu. Teman-teman nanti akan divalidasi kemampuan atau pemahaman teman-teman gitu. Nanti ada case, real case dari industri, kemudian nanti teman-teman dites gitu. Apakah nanti teman-teman bisa mengerjakan atau ada hal-hal yang masih perlu dibenahi. Sehingga nanti dari sana si mentor akan memberikan feedback kepada teman-teman gitu. Seterusnya tidak hanya dari sisi skills datanya saja, tapi nanti ada dari sisi karirnya, apa saja yang perlu dipersiapkan gitu, mulai dari kemampuan komunikasi, cara menyelesaikan masalah gitu, cara networking dan lain-lainnya. Itu nanti diajarin. Kemudian baru setelah 2 minggu belajar, teman-teman ada tugas, kemudian nanti per 1 bulan sekali itu ada ujian buat evaluasi apakah teman-teman udah paham dengan materi atau teknikalnya atau masih ada yang perlu dibenahi gitu. Nah, ini kita mungkin lebih detail lagi ke metode pembayaran. Kalau metode pembayaran di BFP itu atau Bright Future Program itu ada 2 jenis. Pertama tadi ada Income Sharing Agreement atau kita sebutnya ISA, dan yang kedua itu ada Independent. Kalau Independent dia jatuhnya full payment di awal gitu. Tapi kalau Income Sharing Agreement itu hanya commitment fee, bahwa teman-teman siap buat belajar dalam 1 tahun, itu cukup bayar 2 juta. Kalau teman-teman tidak pindah karir atau gajinya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan di Bright Future atau kandidatnya ISA, teman-teman full menerima gajinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk ISA gitu. Tapi kalau teman-teman sudah memenuhi ketentuan ISA, misal gajinya 10 juta per bulan gitu, itu syarat ISA-nya sudah terpenuhi gitu. Berarti nanti ada income sharing sebesar 20% sampai 24 bulan gitu. Tetapi untuk yang independen itu hanya full payment di awal dan nanti tidak ada kewajiban income sharing gitu. Nah, dari sisi benefit gitu ya, ASC ini transparan, jadi ini bukan hutang. Jadi kalau ada yang nanya, ini kalau nanti kita nggak dapat kerja atau nggak dapat sesuai kriteria minimal dari ASC, kita bayar lagi nggak? Enggak, jawabannya tentu tidak. Kita hanya menarik jika teman-teman sudah dapat sesuai dengan nilai ketentuan gitu. Jadi misal dapat 10 juta baru ditarikin, misal tapi dapat 6 juta atau 5 juta, itu teman-teman tidak ditarik apa-apa gitu. Sedangkan untuk dari sisi cost, memang kalau ada yang lebih, kalau ada yang coba hitung-hitung gitu ya, 2 juta dikali 20 bulan, hampir 48 juta gitu. Nah, kalau sekarang skenario ideal, memang seperti itu, jadi ASC sifatnya income sharing, jadi tidak ada cap atasnya, tapi mengikuti dari skema income sharing-nya aja gitu. Kalau independen nggak ada. Jadi kalau dari sisi cost, jangka panjang sebenarnya independen itu jauh lebih affordable atau jauh lebih murah gitu. Ini biayanya belum termasuk pajak, tapi ini bisa dicicil melalui Dana Cita gitu. Nah, ini beberapa kenapa alasan kenapa memilih independen, kemudian nanti kenapa memilih ASC. Kalau yang independen itu biaya fix di awal, jadi teman-teman tidak
terbebani oleh ASA, full gajinya nanti untuk teman-teman terima. Kemudian yang kedua ada kebebasan memilih pekerjaan. Kalau ASA jika misalkan dari klien Pacman dari perusahaan A minta teman-teman untuk bekerja di sana sesuai rate salary yang ditentukan gitu. Misal udah cocok 10 juta gitu. Teman-teman nggak bisa memilih industrinya industri tertentu saja gitu. Ini tergantung dari ketersediaan mitra Pacman gitu. Jadi nggak bisa nolak. Sedangkan di independen itu bisa nolak. Fasilitasnya penuh, tidak ada perbedaan dengan ASA gitu. Sedangkan untuk ASA ini biayanya transparan, ini bukan hutang, jadi teman-teman bisa lebih ringan di awal, tidak ada bunga, jadi teman-teman tidak akan terlilit hutang. Kemudian masa aktifnya juga 2 tahun. Setelah 2 tahun berakhir, teman-teman bisa full menerima salary-nya teman-teman, dan kehidupan karir teman-teman bisa berubah lebih baik gitu. Terus dan terakhir ini adalah mengurangi risiko finansial, jadi tidak harus ngeluarin 25 juta di awal gitu. Jadi nanti silakan dipertimbangkan kalau teman-teman ikut program PFV gitu. Tadi mungkin udah terlalu banyak ya mungkin materinya atau informasi yang teman-teman harus dapetin gitu. Jadi mungkin kita coba rangkum lagi gimana atau apa sih yang membedakan antara satu sama lain, antara Skills 100, SOP Basic, BFV-ASA, dan Independent gitu. Nah ini kita coba rangkum. Untuk fasilitasnya antara BFV-ASA dan Independent itu kurang lebih sama, tapi dengan Skills 100 itu teman-teman bisa akses ke seluruh recorded yang pernah sudah ada di Pacman gitu. Untuk SOP Basic dan ASA dan Independent harusnya juga dapat, tapi untuk yang Skills 100 karena harganya sangat-sangat affordable gitu ya, hanya 365.000 itu aksesnya 1 tahun up to 2.800 jam per recorded live class gitu. Jadi cukup sangat-sangat valuable sih untuk kita untuk ambil gitu. Kemudian SOP Basic yang nggak bisa belajar recorded atau nggak bisa belajar mandiri gitu, mungkin bisa pertimbangkan Skills Basic. Ini bisa nanti teman-teman ikutan live class, kemudian ada tugas dan evaluasi secara berkala gitu. Tapi dengan ikut BFP, kalau teman-teman mau pindah karir gitu, itu lebih baik ambil Bright Future, karena nanti ada mentoringnya, tidak hanya mentoring karir, tapi juga mentoring data, kemudian ada persiapan lainnya gitu. Misal tadi kayak technical test, dicarikan pekerjaan, kemudian akses ke klien-klien Pacman, networking dan lainnya gitu. Itu tentu jauh lebih lengkap gitu ya dibandingkan program 2 di sisi kiri gitu. Mungkin hopefully ini silakan aja kalau nanti ada yang mau browser ya, minta aja ke tim admin kita di WhatsApp, nanti bakal dibantu gitu. Nah untuk price-nya di sini kalau mau dibandingkan juga gitu, SOP Basic dan ASA itu sama untuk amendment fee-nya BFP dengan harga SOP Basic. Kemudian Skills 100 itu 365.000, kemudian BFP Independent sekitar 25 million atau 25 juta gitu ya. Ini price before tax. Khusus serta starter itu ada special discount sampai tanggal 28 gitu ya, sesuai masa akhir promonya kita sampai 23.59 WIB gitu. Jadi kalau teman-teman nanti yang tertarik buat akses lagi kelas recordingnya dari starter, kemudian mau explore lebih lanjut, lebih mendalam, belajar hal-hal lainnya gitu, bisa pertimbangkan course Skills 100 atau SOP Basic gitu. Atau kalau yang mau pindah karir bisa ke Bright Future gitu. Nanti masing-masing untuk Skills 100, Skill Upgrader Basic, ini bisa lebih besar karena harganya juga beda gitu. Mungkin itu untuk informasi mengenai program apa saja yang teman-teman bisa explore lebih lanjut setelah ikutan starter course-nya Pacman. Untuk informasi berikutnya mungkin saya kembalikan ke Kak Iva gitu. Thank you teman-teman semua ya. Kalau ada pertanyaan feel free aja ya kontak di WhatsApp. Thank you. Siap-siap. Thank you Kak Habibie. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa diinfokan oleh tim learning konsultan kami gitu ya. Oke, nah ini aku share screen lagi ya Discord-nya karena kemarin lumayan banyak gitu ya teman-teman yang nanya, Kak dapat diskon nggak nih kalau aku daftar program lain karena aku kan udah daftar starter course gitu ya. Nah tentunya dapat ya teman-teman, baik untuk program yang lebih murah gitu ya, dan juga ada juga
program yang lebih berkomitmen gitu ya teman-teman, dan tentunya diskonnya beda tentunya ya gitu. Nah ini hanya berlaku sampai Kamis tanggal 28 Desember, jadi ini ya sekitar masih lama sih ceritanya, masih 6 hari lagi gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja dipakai ini kode diskonnya, nanti bakal aku attach juga ya di blasting email untuk sertifikatnya teman-teman gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mungkin tambahan infonya, selain sertifikat, kemarin juga ada beberapa teman-teman yang masih penasaran gitu ya. Ini akses kelasnya sampai kapan Kak? Ini akses LMS-nya aku ulangi sampai 1 bulan setelah hari ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin mau akses yang lebih lama gitu ya, kita ada skills 100 itu dengan nambah 350.000 teman-teman bisa dapat kelas akses yang ini dan akses kelas Pacman lainnya gitu ya, ada 100 lebih course gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih tertarik gitu ya untuk dapat akses recording kelas, learning material lainnya gitu, itu bisa banget gitu ya dengan beli skills 100 tadi gitu. Tapi kalau untuk starter course ini aku kasih tahu lagi teman-teman, ini hanya 1 bulan sampai setelah graduation ini gitu ya. Jadi ini tanggal 22 gitu ya. Jadi 22 Desember teman-teman sudah tidak bisa akses lagi. Jadi diharapkan teman-teman kalau mau ulang belajar gitu ya, silahkan digunakan sebaik-baiknya gitu. Oke, itu aja informasi yang bakal aku sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman sudah giat belajar sama Pacman selama 4 hari ini dan sudah hadir ke graduation day hari ini. Semoga kita ketemu lagi ya di starter course atau di starter course batch 2 ataupun di program-program Pacman lainnya. Semoga kita ketemu di kelas-kelas Pacman lainnya. Itu aja ya teman-teman. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih banyak.